Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil mila salatan salaman da'imani bidami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marra amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam umur kita, di dalam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan nikmat tersebut senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilazimkan di dalam istiqomah majelis-majelis yang mulia seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kumpul juga bersama kita guru kita Habib Muhammad bin Husain Ali Idrus, ada juga Habib Agil Segap, ada juga para asatid, para ulama, wabil khusus juga ada guru kita, ada Ustadz Munzir, ada orang tua kita Abah Badrudin, dan juga segenap pengurus Masjid Nidahul Khair, ketua dan segenap semua pengurusnya, dan alhamdulillah juga segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan al-badi'u bisalam bari'u minal kibir. Siapa orang yang bertemu kemudian dia duluan memulai mengucapkan salam, maka orang tersebut terbebas dari sifat orang sombong. Barang siapa yang memulai ketika bertemu dengan saudaranya muslim, kenal maupun tidak kenal, kemudian dia memulainya dengan salam, maka orang tersebut pasti terbebas dari sifat sombong. Sebab tidak mungkin orang yang sombong di hatinya ketika dia bertemu terhadap saudaranya, dia memulai dengan salam. Pasti dia kalau ada anggapan dalam hatinya, kalau dia nggak salam, saya nggak akan juga untuk mengucapkan salam. Kalau dia nggak duluan salam, saya nggak ada salam. Dia nggak negur, saya nggak akan negur. Itu bahkan Nabi SAW bilang, tanda di akhir zaman atau tanda tentang dekatnya hari kiamat adalah seseorang muslim ketika dia bertemu, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya. Padahal anjuran dari Rasulullah al-badi'u bisalam bari'u minal kibir. Siapa orang yang memulai dengan salam, maka dia terbebas dari sifat sombong. Siapapun itu orangnya, kenal ataupun tidak kenal, selama dia muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Akan tapi kata Rasulullah, di akhir zaman nanti itu adalah sifatnya mereka adalah tidak mengucapkan salam kecuali mereka kenal dengan orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak di antara kita ngerasakan saat ini seperti itu. Kalau nggak kenal nggak ngucapin salam, nggak kenal nggak ngucapin salam. Tapi anjuran dari Rasulullah untuk selalu mengucapkan salam. Padahal kita tahu memulai dengan salam itu hukumnya sunnah. Mengucapkan salam, assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Kemudian menjawab salam tersebut hukumnya wajib. Menjawab hukumnya wajib. Dan kita tahu setiap amal itu wajib pasti lebih afdol daripada yang sunnah. Kalau kita mau bilang sholat fardu sama sholat sunnah, mana lebih afdol? Sholat fardu. Semua amal ibadah yang fardu itu lebih utama daripada yang sunnah. Akan tapi tidak bagi salam tadi. Dikatakan salam tadi itu memulai dengan salam itu hukumnya sunnah. Akan tetapi kata Rasulullah, memulai dengan salam tadi itu hukumnya itu lebih afdol daripada yang menjawab salam tadi itu. Artinya apa? Mereka yang bertemu kemudian duluan memulai dengan salam itu lebih afdol kata Rasulullah SAW. Padahal itu hukumnya sunnah. Ini keutamaan di dalam salam. Sebab salam ini adalah satu ciri dari kita sifatnya orang-orang mukmin. Mereka itu gemar di dalam memberikan salam, gemar di dalam mengucapkan salam, dan itu termasuk dari sunnahnya Rasulullah, termasuk dari akhlaknya kaum muslimin. Bahkan di antara kita kadang nggak ketemu, tapi ketika ngelihat seseorang mau berangkat, mau datang ke tempatnya fulan, contoh mungkin Adit mau pergi ke rumahnya Jack. Biasanya kan seseorang tuh, Dit nanti titip ya salam buat Jack. Kenapa? Karena keutamaan dari salam tersebut.
Karena keutamaan dari salam tersebut, sampai ketika orang tadi itu pergi, kemudian dia berjalan mau ke tempat yang lain, orang tersebut nitipkan salam untuk orang tersebut. Kenapa? Saking ingin mendapatkan rahmat dari salam tersebut, saking keutamaannya dari salam tersebut. Padahal kita tahu ya, tadi kita bilang menjawab dari salam tadi hukumnya wajib ya. Dan ketika seseorang kumpul dalam keadaan ramai, kemudian datang satu orang ngucapin salam, assalamualaikum, yang menjawab satu orang itu sudah cukup. Artinya apa? Hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semua menjawab, walaupun hanya satu orang yang menjawab waalaikumsalam, itu sudah menutupi daripada yang lainnya tadi itu. Dan juga ada etika di dalam salam tersebut ya. Rasulullah SAW ngajarin kepada kita etika di dalam salam. Hendaknya disebutkan ar-raqib ala masyi, al-qaim alal qu'id, as-saghir alal kabir. Adab di dalam salam ketika seseorang tadi itu naik kendaraan, kemudian ketika dia ketemu dengan orang yang jalan kaki, bukan naik kendaraan, mana yang lebih afdol? Dikatakan itu yang lebih afdol yang naik kendaraan duluan ngucapin salam. Jadi misalnya kita naik motor ketemu teman jalan kaki, mana yang lebih afdol ngucapin salam? Yang naik kendaraan motor tadi itu lebih afdol duluan ngucapin salam. Jangan nunggu, dia aja nggak salam, saya juga ngapain salam, gas. Enggak, tapi harusnya apa? Dia yang naik kendaraan tadi duluan memulaikan salam. Kemudian ketika ada orang yang berdiri sama yang duduk, mana yang lebih afdol duluan? Yang berdiri. Yang berdiri duluan memberikan salam kepada orang yang duduk. Kemudian yang muda lebih mengutamakan mengucapkan salam lebih awal daripada yang tua. Kenapa? Sebab ini etika, adab di dalam memberikan salam tadi itu. Ya, sehingga jangan sampai kita merasa harus duluan diberikan salam oleh orang lain tersebut. Padahal kita tahu Nabi SAW itu adalah orang yang paling awal di dalam mengucapkan salam ketika bertemu dengan sahabat. Sampai itu Sayyidina Jarir bin Abdullah itu beliau dalam hati ya dia bilang, nanti kalau ketemu Rasulullah saya mau salam lebih awal. Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, saya memulai dengan salam. Kenapa? Sebab setiap ketemu Rasulullah selalu bilang salam duluan. Sehingga kalau ketemu saya mau salam kepada Rasulullah. Ketika dia ketemu dengan Rasulullah, dia sudah niat, saya mau salam duluan nih. Ternyata dia terpukau akan indah senyumnya Rasulullah, sehingga dia lupa. Lupa kemudian Nabi Muhammad yang duluan mengucapkan salam. Sehingga Sayyidina Jarir bilang, astagfirullah, saya lupa untuk mengucapin salam. Padahal saya niat dari rumah, saya pengen duluan mengucapin salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah orang yang paling awal di dalam salam. Aksaru min tabasama fi wujuhi sahabat, orang yang paling banyak senyum di wajahnya sahabat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, sedekah tersenyum di wajah mengucapkan salam dalam keadaan tersenyum di wajah sahabatmu itu adalah sedekah. Ya, ngucapin salam sambil tersenyum itu adalah sedekah. Dan itu juga etika di dalam mengucapkan salam. Sehingga dalam salam tadi ini banyak keutamaannya. Sungguh banyak keutamaannya. Ketika kita mengucapkan salam, wajib hukumnya untuk menjawab. Kemudian ketika kita menitipkan salam kepada orang lain, wajib orang tadi untuk menyampaikan salam tadi. Sebab apa? Amanah. Jangan kita berkhianat. Ketika dititipin, fulan, saya titipkan salam untuk nanti ya. Oh ya siap, saya bakal salamkan. Ternyata dia nggak salamkan. Berarti ini munafik. Jika dikatakan 3 perkara yang jika ada sama seseorang dia termasuk ciri-ciri munafik. Apa? Jika diberikan amanah dia berkhianat, nggak mau dia. Makanya sebagian para ulama ketika mereka dititipkan salam itu mereka kadang bilang insya Allah kalau ketemu, atau mungkin nggak berani. Di antara mereka nggak mau titip yang lain aja. Kenapa? Takut nggak amanah. Bahkan itu apalagi kalau orang mau pergi umroh. Titip ini salamkan sama Rasulullah, titip kalau ketemu titip salam ini. Begitu banyak. Bagaimana orang tadi itu menyikapinya? Harus dia salamkan orang yang menitipkan salam kepada amanahnya tadi itu.
Ketika dia titip salam sama Rasulullah, sampaikan, ya Rasulullah fulan nitip salam, ya Rasulullah fulan nitip salam, atau mungkin ya Rasulullah semua saya titipkan salam orang yang nitip salam kepadamu. Tapi kalau dia nggak nyampaikan, maka orang tadi itu termasuk ciri dari orang-orang munafik. Kenapa tidak amanah di dalam titipan yang diberikan oleh orang tersebut. Sehingga ketika kita kadang bertemu orang, kemudian orang tadi nitipkan salam. Ya, kalau orang salam sama kita, assalamualaikum, jelas kita jawab apa? Waalaikumsalam. Ya, tapi ketika ada orang nitipin salam untuk kita, jawabannya gimana? Waalaikum alaihi salam. Ya, ketika misalnya saya nitip salam sama Adit, sampaikan salam saya sama Jack. Ya, Jack jawabnya apa? Kalau Jack jawabnya waalaikumsalam, berarti Jack cuma salam sama Adit. Berarti Jack nggak nyampaikan salam juga kepada saya. Maka bagaimana jawabannya Jack? Waalaikum alaihi salam. Ya, kepadamu dan juga kepada orang yang menitipkan salam tersebut. Sehingga jangan sampai lupa nih yang seperti ini. Sebab ini penting. Dan ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan saat ini. Apa? Salam. Bahkan orang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengucapkan salam. Mau ada atau enggak. Kita ingat kalau orang-orang dulu tuh, saya kalau di kampung, saya punya kakek, saya punya paman, itu kalau masuk rumah, assalamualaikum, mau ada orang nggak atau nggak ada orang. Yang penting nyaring dulu kedengaran, sehingga yang kita di dalam dengar rame-rame nyautnya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu termasuk ajaran. Ya, untuk apa? Untuk kita terbiasa di dalam mengucapkan salam tadi itu, sehingga diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk ke dalam rumah itu kosong. Rumah itu kosong. Apakah kita mengucapkan salam? Ya. Tetap kita ngucapin salam. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah ketika Sayyidina Ibnu Umar beliau menyampaikan sesungguhnya ketika masuk dalam keadaan rumah yang kosong, hendaknya seseorang tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, jadi ketika masuk rumah kosong, itu kan kita nggak ngelihat. Bukan berarti yang nampak itu hanya yang zohir dari kita manusia, akan tapi di situ banyak makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada para malaikat, ada jin, kemudian ada arwah, orang-orang soleh mungkin. Maka dianjurkan ketika masuk ke dalam rumah yang keadaan kosong, tetap mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, itu juga jangan kita lupakan tuh, amalkan. Masuk rumah dalam keadaan kosong, assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu amalkan. Ya, kemudian ketika orang nitip salam, bagaimana jawabannya? Waalaikum alaihi salam. Ya, kemudian juga amanah dari salam ini. Ya, sebab salam ini ketika seseorang itu mengucapkan salam, bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya, sesungguhnya ketika Muslim kemudian dia bertemu, kemudian ketika dia mengucapkan salam, maka seluruh dosa-dosanya tadi itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat keutamaan di dalam salam. Ketika dua orang Muslim kemudian dia bertemu, dia mengucapkan salam, satunya menjawab salam tersebut, apa kata Nabi Muhammad? Dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Sebab keutamaan dari salam tadi itu. Padahal kita tahu assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan selalu tercurahkan untukmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpahkan untukmu. Ketika orang mengucapin assalamualaikum, ya, atau mungkin kalau mau kita bilang bahasa kita, engkau dalam keadaan damai ketika bersamaku. Kemudian dia jawab waalaikumsalam, dan aku juga bersumpah ketika engkau di hadapanku, engkau dalam keadaan aman, engkau dalam keadaan damai. Artinya apa? Tidak mungkin ketika orang yang saling bersalam tadi itu ada pertikaian. Tidak mungkin ketika orang yang saling bersalam tadi itu saling menggibah atau dia saling menjelekkan. Enggak. Kenapa? Ketika dia bersalam tadi, dia sudah berjanji di hadapannya Allah, sesungguhnya dia selamat ketika ada di hadapanku. Engkau selamat ketika bersamaku. Engkau damai kedudukanmu ketika engkau ada di dekatku, atau engkau sedang bersamaku, ataupun engkau lain atau tidak bersamaku. Sehingga ketika dia mengucapkan salam tadi itu, dia udah berjanji untuk apa? Memberikan kedamaian tersebut. Sehingga ketika orang yang benar-benar ikhlas, ya, ada kecuali ketika dia benar-benar ikhlas di dalam mengucapkan makna dari assalamualaikum,
maka orang tadi itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari mereka ketika mengucapkan salam itu hanya di lisan. Sehingga mungkin ketika duduk hatinya masih kotor. Ketika duduk masih kurang senang sama orang tadi itu. Kenapa? Karena salamnya cuma di lisan. Padahal dianjurkan oleh Rasulullah ketika orang bersalam tadi itu hendaknya dia benar-benar dengan hati yang hadir, hati yang ikhlas, sehingga apa? Diampunkan segala dosa-dosanya, digugurkan segala dosa-dosanya. Maka anjuran dari Rasulullah ketika kita mengucapkan salam terhadap saudara kita, hendaknya kita dengan hati yang ikhlas. Artinya ketika kita mengucapkan salam, engkau aman, damai ketika engkau ada di dekatku, sehingga orang tadi itu juga menjawab waalaikumsalam, dan engkau juga aku jamin kedamaian untukmu. Artinya apa? Tidak ada saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menggibah, saling menyakiti, atau saling melukai selama orang tadi itu masih dalam keadaan bersama ataupun tidak dalam keadaan bersama. Sehingga ketika dia niatnya seperti itu, maka orang tadi itu mendapatkan pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai salamnya kita cuma di lisan. Maka pelajari ini, belajar untuk apa? Salam yang benar-benar dari hati. Kalau cuma di lisan, burung beo juga bisa. Berapa banyak orang beli burung beo? Untuk apa? Cuma pengen salam. Kalau ada orang masuk, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sama kayak burung beo. Sama kayak burung beo, cuma nyampe di lisannya. Maka hendaknya kita orang yang mukallaf, yang diberikan akal oleh Allah, untuk kita benar-benar di dalam mengucapkan salam tadi itu, sehingga ketika kita mengucapkan salam kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah mendapatkan pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, menjadikan bekal buat kita, dijadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sehatkan orang-orang tua kita yang ada di dekat, yang ada di masjid maupun yang di sekitar masjid. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita hamba yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam untuk manusia. Lantas